Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufti Haryanto. Pada kesempatan kali ini saya akan menjalankan suatu tugas, yaitu buat live coding tentang tugas project analisis dan visual data. Dan kita disuruh untuk membuat satu dataset, dan kita akan melakukan namanya statistik dasar, statistik linear, dan juga visualisasi datanya. Jadi langsung aja, pertama-tama kita akan mulai untuk membaca datanya. Data yang saya ini adalah population growth. Kalau population growth, pastikan nama .csv nya itu sama dengan sama apa yang nanti dimasukin ke sini. Ini kita copy dulu namanya. Pertama yang harus kita lakukan itu adalah kita harus memasukkan namanya import pandas dan juga lampinya. Kita import dulu pandas spd, kemudian kita import lagi lampi snk. Nah, terus cara baca datanya kita masukin ini aja, F sama dengan pd.read. Di sini kita underscore csv ya, underscore csv. Jadi nantinya membacanya yang formatnya csv. Terus kita forward, kita tanda kutip dua, kita copy, kita paste namanya, dan kita kasih .csv, jangan lupa .csv. Terus kalian bisa df.head untuk munculnya seperti ini. Kenapa kok cuman 5 doang data yang ditunjukkan? Karena head itu buat tampilan kepalanya aja, data yang paling atasnya aja dimunculin. Jadi misalkan kalau di sini df headnya kita masukin, ini kan ada 70-an data ya kalau nggak salah, kita masukin 50, udah boom. Di sini ada bakal terus sampai 50. Ini dia mulainya dari 0, dari 0 ke hitungnya 1 ya. Kan ini indeksnya, indeks 0, indeks 1, indeks 2, dan seterusnya. Oke, dari singkat kita ini aja. Nah, terus berikutnya kita akan melakukan yang namanya itu adalah mencari statistik dasar. Nah, cara buat cari statistik dasar itu kita nggak bisa langsung ubah atau nyari. Kita coba dulu ya. Jadi buat cari, misalkan di sini disuruh cari apa sih rata-rata tuh mean. Jadi misalkan kalau kita langsung masukin mean, misalkan populasi, rata apa sih populasi, sama dengan di sini kalian ini df di sini harus sama ya, population. Population, terus kita plot mean. Nah, terus kalian coba print mean underscore pop, misalkan ya kan bener kayak ini. Kalian coba. Dan hasilnya itu adalah nggak mau copy nggak loading, lagi jalan. Nah, error. Terus kalau kita baca keterangan teks errornya, kita harus nge-convert semua data populasinya jadi menarik. Jadi nggak bisa langsung ini masuk
masukkan gini karena data-data di sini itu pasti dia string, bukan float atau int, makanya nggak bisa dimasukin. Jadi kita harus ubah dulu semuanya menjadi yang namanya adalah sekali float, karena waktu dia membaca namanya itu adalah koma. Jadi hal yang harus kita masukkan adalah awal yaitu kita masukin df, misalkan df di sini kalian bebas yang kasih nama apa aja, karena buat menggantiin df population ini df population, karena sebagaimana kita tahu population ini adalah string. Bisa sama, bisa, cuman lebih enaknya di sedikit dibedain aja. Kan disini kan Inggris, saya pasti aja di bahasa Indonesia populasi misalkan sama dengan. Nah, cara mengubah dia buat jadi itu, kita bisa masukin df terus di sininya nama apa sih, nama ini aslinya, df aslinya terus sama di datanya population. Di sini buat string itu kita replace. Di sini kita akan mengganti, karena di population dia ada koma, dimana komanya ini yang buat yang nggak bisa dikonvert, makanya kita ubahnya komanya menjadi hilang, menjadi kosong. Kemudian di sini kita tinggal start ya, start forum. Di sini kita bikin float. Nah, di sini kalau kita masukin ke tadi df bukan df mean underscore pop, misalkan popnya buat populasi, jadi kita sama dengan df ini populasi terminal begini, koma titik mean. Kalau kita print misalkan langsung aja kayak mean underscore pop, bisa dan lain rata-ratanya. Dan kita udah bisa buat ini, jadi harus kita ubah dulu dari string jadi float, atau dari string kita buat jadi int. Dan langsung kita akan coba tambahin lagi kita tambahin misalkan yearly growth persen. Harus sama, di sini persen, ada persen masukin, harus sama. Yearly growth sama dengan df di sini ya saya yang sama, ini bebas, ini mah populasi aja, buat populasi pertumbuhan ini df yearly growth persen, ini dot str replace. Nah, di sini yang ini ya, yang persen ini kita ganti jadi kosong. Dan ini s type kita ganti di float. Terus def tahun yang kita coba sama ubah tahun sama dengan df year pakai s enggak, oke. Dot ini langsung aja s type integer. Ini semua datanya udah kita ubah. Sekarang kita akan coba untuk masukin semuanya. Sini kita print dulu, print
Oke, maaf ada terpotong Pak, soalnya saya kan rekamnya pakai Bandicam ya Pak. Jadi dimana Bandicam itu dia cuma bisa merekam sebanyak 10 menit. Maka dari itu saya dikat-kat Pak, bukan dikat-kat waktu yang habis Pak. Jadi harus menyesuaikan sedikit. Kalau kita masukkan standar apa sih, bukannya median, tengah median kan, median standar deviasi, median spot population sama dengan DF. Kita kayak begini, populasi udah, population dot median. Terus ini kita kasih itu, ini bukan standar deviasi, ST aja, population, population populasi STD ini dulu ya, kita coba tiga dulu soalnya datanya ini apa sih, data median sama standar deviasi dulu aja. Kita print median pop underscore pop, sama kita print std underscore pop. Oke, salah. Kok bisa? I don't know. Apa ini cok? Wait, standar DF tahun, year, S type, INT. Kan assign function call here maybe mean sama dengan instead of. Oh, salah. Kurungnya salah. Nah, sih, betul. Menghapus pembatasnya. Lu nggak butuh sih apa sih pembatasnya? Cuma buat rapin dong itu mah. Biar rapi sedikit. Terus ini kan panjang ya. Yang populasi itu ya populasi masih ini sih. Gak ada diubah. Sekarang kita akan mulai ke yearly growth. Buat pertumbuhan. Kita print dulu untuk pembatas supaya rapi. Ini aja deh, copy bukan ambil. Nah kita masukkan lagi buat dari ini. Nah, sekarang kita pertumbuhan dan apa ya, growth, tumbuh kali ya, tumbuh sama dengan DF dua data pertumbuhan sama populasi tahun nanti sih, buat tahun juga tahun buat nanti sih buat kita bikin visualisasinya. Makanya kita begini nanti pertumbuhan dotmian terus kita cari median underscore pertumbuhan tumbuh sama dengan DF pertumbuhan dot median terus standar deviasi DF pertumbuhan dot std. Nah
buat ngeprint pertemuan sendiri. Kalau kita langsung print kayak gini, misalkan yang mean tumbuh tumbuh si underscore tumbuh kayak ini, dia munculnya kayak gini. Nah, gimana caranya supaya kita bisa posting ini? Ada caranya. Kita kedua ini kayak ngebagi dikali 2 format persen. Waduh, kali ini ya salah. Oh, kita pakai format. Biar enak. Kita harus pakai format. Nah, ini kemudian kita kasih persen. Begitu, salah. Mean tumbuh apa salah ya? Mean tumbuh ini diginiin apa salah sih? Invalid syntax. Invalid syntax. Bentar, mean tumbuh. Oh, bisa. Tumbuh print mean underscore tumbuh format begini. Lah, tadi apa? Emang tadi apa bedanya? Cover code. Tadi gimana? Oh, persen dua. Persen di luar. Pantesan salah. Tuh, gak betul. Nah, kita sekarang print f median underscore tumbuh persen. Nah, standar deviasi STD. Nah, semuanya sudah ada. Nah, rata-rata median dan juga standar deviasi. Nah, setelah itu kita akan masuk ke regresi linear. Masuk ke regresi linear. Nah, di regresi linear ini kita harus ada yang di input, namanya itu adalah escalon linear group linear. Nah,
buat di regressional itu kita masukin dulu namanya itu from scalan kalau salah ya, from scalan salah sih scalan ya dot linear underscore model. Kita import linear regression ini. Nah, terus kita akan mulai masukin dx nya sama dengan df yang tadi yang tumbuh yang tahun, yang populasi seperti x ini. Biasanya x sebagai tahun ya, jadi kita masukin x nya tahun y nya sebagai populasi, df ini populasi. Setelah itu kita akan masukin model sama dengan linear regression yang sama yang ini, sama ada sini linear regression model mau sini sih. Terus kita akan contoh yang namanya itu model fit x ya, x, y. Oke, bagus sekali. Kok malah itu sih? Padahal aku suka ini di kotak. Nah, pasang di sini model fit series object attribute yang belum ada, makanya belum ada. Coba dulu. Nah, kemudian kita masukin yang namanya intercept sama dengan model intercept kalau nggak salah, coba sama aja. Data from model attribute kan ada ini. Intercept sama dengan model intercept slope sama dengan model from escalon. Aku from pernah itu nanti nggak sih itu mah intercept
data frame. Lah, begini. Kok gini? Apa kayak gitu nanti? Coba kita coba dulu DF. Mana itu DF? DF yang tadi itu DF tahun-tahun yang itu tuh DF. Gitu. Kita lihatin ke kita lihat dulu kayak gini. DF subset sama dengan tahun, koma, populasi, terus X sama dengan df underscore clean tahun, harusnya sama dengan df underscore clean populasi. Terus di sini coba kayak tadi model sama dengan linear regression begini. Terus model fit x, y. Bisa. Positional argument follow keyword argument. Keyword argument. Nggak ada apa-apa lagi pula sih. Jadi ini itu sin error gimana ya? Ya. Model linear regression, model fit, positional argument, follow keyword argument. Gini. Bentar. Ini sama. Oh, begitu tuh. Jadi itu dia buat jadi supaya jadi data tahun populasi ini, karena kan X itu kan sebagai tahun dan itu sebagai populasi, nilainya independen dan sebagai dependen. Jadi ini itu buat clear supaya di data tahun sama populasi ini nggak ada data kosong, nggak ada datanya tuh. Kita lanjut lagi ke intercept. Kita lanjut ke intercept. Soalnya itu kita ini intercept sama dengan model dot intercept. Terus kita kasih slope sama dengan model cof ini itu skala matrik kalau nggak salah tuh pakai static template.
but let's try aja, coba R2 asosiasi skor bisa ada predik. Oh benar, kita from dulu, kita nambahin from di sini. Kita nambahin from yang namanya itu from scalar matrix. Nanti kita mengimport R2 skor, R2 skor from scalar lagi matrix import R2 underscore skor. Bisa dipalasin tak? Bagus. Apa yang salah? S kanan dot matrix pengenalan from. Nah, tunggu sejenak. Apa nggak usah tunggu ya? Oh ini aku belum di print. di print ini tuh belum di print. Kita print dulu. Kita udah di print. Kita print dulu. Jadi dia itu kita ganti kamu. Oh tadi format intercept gini, terus oke ini ditambah sama model slope yang di sini. Slope ini modelnya sama aja sih, harusnya sama aja. Ini terus dikali tahun, dikali dia dari ini katanya. Terus lagi satu lagi R2 kata apa ya, aku lupa, tapi kita lakuin. Ya itu buat ranking ya, ranking F2 apa masalah cuman F2 4 ya. F2 undefined, bagus. F2 coba ambil. Aku pusing. Kita sudah cari organisasinya. Sekarang kita akan bikin grafnya atau visualisasinya. Visualisasinya itu sendiri kita akan pakai
sini kita harus import dulu namanya, import ini matplotlib i dot python matplotlib python as PLP terus ini buat nih, kita dulu deh visualizer, kita pakai PLP.figure, terus ini kita pakai fix size sama dengan 12 aja default. Kita pakai PLP bar tf underscore calling tahun. Kita pakai clean, mode clean, terus sama df clean yang populasi, karena kita ini data yang populasinya tiap tahun tuh populasi naik, betul, kita lihat di visualisasinya gitu, kan naik ya, ya pasti naik lah populasi. Sesuatu kita kasih namanya color atau warna, color kita kasih warna my favorite blue. Nggak usah teman-teman ya, teman-teman mah CSS kok blue pakai teman-teman, soalnya ini ngobrol lah. Terus kita masuk ke PLP dot title-nya. Nah, kalau lagi juga bisa lihat muncul harus yang apa sih matplotlib.pyplot tuh kok sih pakai matplotlib. Nah oke, nah udah muncul. Dari sini sudah bisa kita lihat visualisasinya cukup jelas ya. PLP title, ini buat nama title-nya misalkan populasi per tahun, tahun. Terus kita kasih PLP.xLabel, xLabel sebagai tahun, kemudian PLP.labelnya kita ganti menjadi populasi. Nah ini saya akan bantu sedikit bacakan. Jadi tahun dan populasi. Kenapa kok semua kayak 1, 2, 3, 4, 5? Ini saya bilang ambil urutannya aja. Kayak 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar, 5 miliar, 6 miliar, 7 miliar, 8 miliar, dan seterusnya. Ini udah selesai. Sisanya tinggal
ya kemana saja PLP show. Oke, sebenarnya segini udah beres, cuman kita masih bisa dekorasi maksudnya ngedit lagi visualisasinya biar lebih menarik. Kayak kita bisa tambahin yang namanya itu gridnya, plp.grid, jadi biar ada garis-garisnya. Itu bagus buat agak berat ngeliat ya, buat membantu batasnya dan style. Aduh, apa dan terima ya, yes, sudah selesai. Ini sudah selesai prosesnya, dan mungkin sekian yang saya tunjukkan di live coding ini. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan ya terima kasih sudah menonton. Dan sebenarnya mohon maaf juga kalau Bandicam ini cuma bisa ngerekam 10 menit, jadi mohon maaf kalau videonya ada di cut karena emang cuma 10 menit. Oke, thank you so